Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali melanjutkan kajian kita tafaqquh fiddin, memahami dan berusaha mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sebagai aturan terbaik bagi kehidupan kita di dunia ini, yang jika diamalkan maka kehidupan kita akan seimbang, kehidupan masyarakat akan baik, dan ini terus berlanjut sampai di akhirat nanti. Masih pembahasan tentang kitabul nikah. Sebelumnya kita bahas tentang hukum nikah, kemudian kriteria pasangan yang seharusnya kita tetapkan sebagai pasangan hidup kita, sifat-sifat istri yang kita pilih itu seperti apa, sifat-sifat suami yang dipilih oleh wanita itu seperti apa, sudah juga dibahas oleh agama kita dan kita bahas dalam pembahasan kita terdahulu. Kemudian setelah jelas kriterianya dan ada kita wanita yang pas itu, kemudian dilangsungkan pelamaran atau didahului dulu dengan nazar, kemudian dilamar, kemudian setelah itu kalau disepakati jadi maka baru dilangsungkan akad nikah. Dan akad nikah memiliki rukun dan syarat-syarat yang sudah kita bahas dan disunahkan di akad nikah untuk yang melakukan khutbah, membacakan khutbah itu dan nikah, dan disunahkan bagi orang yang hadir di akad tersebut untuk mendoakan pengantin atau orang yang menikah tersebut. Kemudian juga dibahas bagaimana pada pertemuan yang telah lewat masalah qada, masalah mahar, dan pada pagi ini kita lanjutkan. Jadi mahar sudah, akad sudah, dan sebelumnya juga izin untuk menikahkan seorang wanita sudah. Maka kalau sudah akad beres, nah sekarang tinggal urusan apa manik. Kemudian selesai akad, selesai urusan pernikahan, maka tinggal urusan percampuran antara laki dan perempuan. Mata yustahabul bina, kapan disunahkan bergaulnya atau hidup bersama antara seorang suami dan istri. Kapan disunahkan mereka tinggal rumah? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku di bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku di bulan Syawal. Ketika berumur kurang lebih 7 tahun. Ketika Nabi menikah dengan Aisyah, tentunya Nabi tidak langsung hidup bersama. Wa bana fi Syawal, dan beliau mulai hidup bersamaku di bulan Syawal juga di Madinah. Jadi nikahnya di Mekah, hidup bersama Aisyahnya mulai bercampur di Madinah. Menikahnya di bulan Syawal, hidup bersama juga mulainya di bulan Syawal, di tahun yang beda. Fa'idhu nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana afdal 'indahu minni. Maka adakah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih dicintai daripadaku? Wa kanat tastahib wa yadkhulu nisa'uha fi Syawal. Wa kanat tastahib wa yadkhulu nisa'uha fi Syawal. Dan beliau menganjurkan senang dimasuki oleh istrinya, bercampur dengan istrinya di bulan Syawal. Ini kalau bisa, tapi ini tidak wajib. Selanjutnya, ma yustahabbu fi'luhu idza dakhala 'ala zawjatihi. Mungkin ini berarti bulan Syawal ya. Ma yustahabbu fi'luhu idza dakhala 'ala zawjatihi. Apa yang sunnah dilakukan jika seseorang masuk menemui istrinya? Setelah akad ini, apa yang sunnahnya dilakukan oleh seorang laki-laki ketika dia masuk menemui istrinya? Ini malam pertamanya. Apa gawe jelek? Pertama ada pengantin. Jadi urusan seperti ini ajarannya masih diagamakan. Jangankan ini urusan jadi misalnya kata ajar kita, apalagi ini urusan yang lebih penting dari urusan WC, urusan seorang laki-laki bersama istrinya juga diatur oleh agama kita. Dan dikatakan bahwa Islam, orang Muslim tidak butuh dengan aturan lain di luar Islam, karena segala-galanya telah tersedia aturannya di dalam agama kita. Yustahabbu lahu an yulafiqaha. Disunnahkan, dianjurkan baginya untuk bersikap lembut kepadanya. Dan masih rasa takutnya apalagi ini meraih penca darah masih dengan kekenal jadi pikiran pelurangan nilai jenuh luar jalur ya. Ini dengan meraih pelurangan. Pacaran ini dengan adab dengan nasoro. Ini dimasukkan lagi kalian yang belum pacaran, tapi ya secara umum kalau sudah terlanjur ya jangan ditinggalkan sunnahnya. Maksudnya di antara faedahnya berlaku lembut seorang suami kepada istrinya di malam pertama untuk menghilangkan rasa takutnya, rasa gerger, rasa grogi seorang perempuan ketika didatangi. Karena ini dimaksudkan dan ini sedua berdua-duaan di suatu ruangan kan dengan nama. Ini kan takutnya, sedangkan orang kemaman kan teman kedai, teman bergaul, pasti takut, panen, ucap. Nah, maka disunahkan bagi laki-laki untuk bersikap lembut dengan istrinya. Keajobat dinilai ada yang jelas di wananwi. Misalnya dia memberikan kepadanya minuman
Semisal dengannya tadi ini tawarannya tiba-tiba berbalik maksud tawaran minum kan ini karena merenyahkan suasana tendang tegang. Di hadis Asma binti Yazid qalat, ini berdasarkan hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia mengatakan inni qayyamtu Aisyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku menghiasi Aisyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ji'tuhu fada'awtuhu li jalwatiha. Kemudian setelah selesai perhiasan Aisyah radhiyallahu anha, aku mendatangi Nabi, aku panggil beliau untuk melihat Aisyah. Fajalasa ila jahriha. Maka Nabi datang dan duduk di samping Aisyah radhiyallahu anha. Fatabi'un silaban. Kemudian Nabi mengambil susu bi'us silaban. Us silaban ini berjalan besar tempat susu. Ya, pokoknya mungkin kentong atau apa susu basah riba, kemudian Nabi minum, thumma wala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi minum ya susu tersebut, kemudian sisanya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqabat ra'saha wastaqiyat. Ketika Nabi memberikan susu itu kepada Aisyah, Aisyah menundukkan kepalanya malu. Dia teman baiknya hilang udara, nunduk Aisyah karena malu. Maka Asma mengatakan, maka Asma fattahamtuha, maka aku pun memarahinya. Qultu laha, dan aku katakan, khudhi min yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil susu itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat fa'akhadhat wa sharibat syai'a, maka Aisyah mengambilnya dan meminumnya. Ini awal atau kisah ya, bagaimana awal hidupnya Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau tidak pada tuan, ya, kalau umur dah jarang leh pasangan leh anak yang kalau si Ibrahim, Pak dan atau ida yang si Brombo dan seterusnya. Nah, ini kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah umuran kita menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Menundukkan kepalanya, jadi untuk dia karena hilang. Untuk dia wastahiyat dan malu. Jadi untuk tidak tepat. Hanya ini bagaimana si mama untuk menghidupkan keluarga. Anda dalam memberi langsung keras suara dan sebagainya, dan kaget dengan. Wa yanbaghi an yad'a yadahu 'ala muqaddimati ra'siha. Dan pantasnya seorang laki-laki meletakkan tangannya di bagian depan kepalanya. Penyambungannya semangat kan di Solo umanale semangat semina untuk wa yusamillah ta'ala, baca bismillah wa yad'u bil barakah, dan minta keberkahan. Minta apa? Minta keberkahan. Allahumma barik, misalnya Allahumma barik laha wa barik li fiha. Pokoknya doa keberkahan. Nah, ini nanti apa semangatnya, kemudian baca bismillah Allahumma barik laha fiya, misalnya akan ada contohnya ya, wa barik li fiha, atau bahasa Indonesia Allah ya, dia berkah untuk aku dan dia aku berkah untuk dia. Sebenarnya dia aku berkah untuk dia ada berkah untuk aku.
Wa yaqulu ma jaa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca apa yang telah datang pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan," jika salah seorang di antara kalian menikahi seorang wanita, aw ishtara khadiman, atau membeli pembantu, menyewa pembantu, wal falyaqul bi nafsiyatiha, maka hendaknya dipegang ubun-ubunnya, wal yusammillah azza wa jalla, dan membaca bismillah, wal yad'u bil barakah, minta keberkahan, wal yaqul, dan mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaihi wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ini baca ya, untuk orang yang baru menikah atau pada seorang nanti baru mengandung pembantu, misalnya budak, ini semangat membaca ya, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan apa yang telah Engkau berikan ya atasnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang telah Engkau tetapkan atasnya. Ini dibaca. Jadi setiap manusia pasti ada kebaikan, ada keburukannya. Siapapun dia, termasuk istri yang kita nikahi, pasti ada kebaikan, ada keburukannya. Maka di awal pernikahan kita meminta kepada Allah kebaikan yang ada pada istri kita, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukannya. Ini syarat jemaah sekalian bahwa manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada keburukan. Nanti ya sepatutnya dari awal-awal sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang ada padanya. Jelas ini. Jadi makna bismillah, kemudian yang pertama, kemudian Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Wa yusahabu lahum an yusalliya raka'atayn ma'an, dan disunahkan bagi pengantin laki dan perempuan untuk sholat 2 rakaat secara bersama-sama. Ya, secara berjamaah. Ini luwe sebelum naakad waktu belum datang semama solatan dua dalam satu. Ini dilakukan setelah akad. Lihat orang mulu narik salaf, karena ini diriwayatkan dari para salaf kita. Salafus saleh. Gawe ini lain. Oh, berarti kelewatan. Nah, ini laga sudah merari di baru malam sampai mau gawe itu nanti diwakili mana? Waktu diantaran, dan dalam perkara ini ada 2 akad yang menunjukkan disunahkan sholat 2 rakaat bagi suami istri. Al-awwal, yang pertama, Abi Sa'id maula Abi Usaid, dari Abi Sa'id budak dari Abu Usaid. Qala, beliau berkata, "Tazawwajtu wa ana mamluk," aku menikah ketika aku masih budak. Fada'awtu nafaran min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengundang beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi Ibnu Mas'ud wa Abu Dzar wa Hudzaifah, fihim Ibnu Mas'ud, Abu Dzar wa Hudzaifah, yang di antara mereka ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Dzar dan Hudzaifah radhiyallahu alaihim ajma'in. Abu Sa'id mengatakan, wa qimatis shalah, dan diqamatkan salat
Ya pada Abu Dzar dia taqaddam, maka Abu Dzar maju untuk ya jadi imam. Faqalu ilaihi, mereka mengatakan majulah kamu, yaitu Abu Sa'id wa al-Kadzalik, apakah demikian? Qalu na'am, ya. Fataqaddamtu bihim wa ana 'abdun mamluk, maka aku pun maju mengimani mereka sementara aku budak. Wa 'allamuni, dan kemudian mereka mengajariku. Faqalu, mereka mengatakan setelah salat, idza dakhala 'alaika ahluka, jika istrimu masuk menemuimu, fashalli rak'atain, maka salatlah dua rakaat. Thumma salilnaha min khairi ma dakhala 'alaika, kemudian mintalah kepada Allah kebaikan apa yang memasukimu, artinya kebaikan istrimu, seperti doa tadi. Wa inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaika. Ya. Salatlah 2 rakaat, kemudian mintalah kepada Allah kebaikan yang ada pada istrimu, wa ta'awwadh bihi min syarrihi, kemudian berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Tsumma sya'nuka wa sya'nuk, kemudian urusanmu dan urusan istrimu, artinya kalau pegawai lah terang. Tapi sholat dulu, kemudian doa, kemudian ya terserah pengantinan. Yang kedua, yang Syaqi bin Qala ja'a rajulun yuqalu lahu Abu Quraish, datang seorang laki-laki yang bernama Abu Quraish. Faqala, kemudian berkata, inni tazawwajtu jariyatan syabatan ay fikran, aku menikahi seorang gadis yang masih muda. Wa inni akhafu an tafrikani, dan aku takut dia akan membenciku, dia tidak menyukaiku. Aku menikahi seorang gadis dan aku khawatir dia benci kepadaku. Faqala Abdullah yakni Ibn Mas'ud, maka berkata Abdullah bin Mas'ud, innal hibba min Allah, sungguhnya rasa cinta itu datang dari Allah, wal firqa min asy-syaitan, dan kebencian itu dari syaitan. Yuridu an yukarriha ilaikum ma halallahu lakum, syaitan ingin membuat kalian benci kepada apa yang Allah telah halalkan kepada kalian. Faiza atatka, maka jika istrimu mendatangimu, fa'murha an tusalli wara'a rak'atain, suruh dia sholat di belakangmu dua rakaat. Suruh dia sholat di belakangmu 2 rakaat. Nah, dua riwayat yang menunjukkan disunahkannya seorang sholat 2 rakaat bersama istrinya di malam pertama secara berjamaah. Imamah jadi dia dulu sehingga lemudi. Mungkin persama dulu mudi ya, dulu tidak kayak para jamaah sedang dulu mudi. Ini diantara menyebabkan nanti pimpinan sosokan melek, sama dengan sebaiknya sholat dalam perkara. Hanya orang ini datang Abu Quraish, aku menikahi seorang wanita yang sangat muda, maka khawatir dia tidak suka kepada aku. No, barek sholat barang. Ya, sholat, jangan sholat barang. Jadi dari riwayat itu Ibnu Mas'ud, dan ada tambahan dan riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud. Waqul, dan katakanlah kata Ibnu Mas'ud, Allahumma barik li, Allahumma barik li fi ahli wa barik lahu fiyya. Allahumma ijma' bainana ma jama'ta bi khair wa farriq bainana idza farraqna ila khairin. Ya Allah, berkatilah untukku pada keluargaku atau istriku, artinya jadikanlah istriku itu berkah untukku, wa barik lahum fiyya, dan berikan keberkahan untuk mereka pada diriku, artinya dia aku berkah untuk dia. Dia yang berkah untuk aku dan dia aku berkah untuk dia. Dan kumpulkanlah antara kami selama mengumpulkan kami dengan kebaikan, dan
pisahkanlah kami jika kau pisahkan kami menuju kebaikan, menuju yang lebih baik. Nah ini diantara ada ya, jadi kesimpulannya ketika seorang datang menemui istrinya, maka teman-temannya gabungan salahnya sholat dulu, dia 2 rakaat, kemudian dia rukun-rukunnya dia baca bismillah, baca doa Allahumma barik fihim atau Allahumma barik fiha wa barik laha fiha, kemudian ini ada berkah, kemudian doa selanjutnya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Sudah. Pada beberapa daerah ada itu pengantin, untuk pengantin. Iya. Iya, bebalu apa? Ini untuk pengantin umum. Wayat kami an yaqula hina yajama'u. Itu perlu pendahuluan ya, ketika baru ya awal-awal. Kemudian dianjurkan ya ketika bersetubuh dengannya membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ini umum ini untuk dengan si pengantin atau untuk selaku dengan si gawe. Ya, bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah dari syaitan apa yang kau rizkikan kepada kami. Artinya jauhkan kami dengan syaitan dan jauhkan anak kami dengan syaitan yang lahir dari hasil jima tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa idza qada bainahuma waladun fa idza qudiya bainahuma walad lam yadurruhu syaitan abada. Jika Allah takdirkan mereka memiliki anak dari persetubuhan tersebut yang dibacakan doa ini, maka syaitan tidak akan bisa mengganggu anak tersebut abadan selamanya. Ini ada silap di kalangan ulama kita, gangguan apa yang tidak bisa dilakukan oleh syaitan bagi anak yang orang tuanya membaca doa seperti ini ketika bersetubuh dan silap. Sebagian mengatakan dia tidak bisa diganggu, tidak bisa dirasuki oleh jin, tidak bisa dirasuki oleh jin yang lagi kesurupan. Ya, dia mengatakan tidak bisa diganggu pada waktu lahirnya karena seorang bayi ketika dia lahir dari perut ibunya, ya dikatakan dia diserbu oleh syaitan. Karena anak dengan belum punya benteng, ya belum punya pertahanan dari masalah zikir dan seterusnya, hingga terkadang tanpa alasan yang jelas anak biasa nangis, ya berbeda jarang nangis. Ya tanpa alasan boleh-bolehan terkadang boleh kita pokok-pokok kita dan seterusnya. Ini penting doa. Dan dalam Al-Quran wasyarikhum fil amwali wal aulad, dan bergabunglah bersama manusia-manusia itu dalam harta mereka dan anak-anak mereka. Jadi ada orang yang berkongsi barang syaitan dari urusan harta dan urusan anaknya, barang-barang ini yang diakhir syaitan. Nah, ini kita harus berlindung kepada Allah SWT. Bila para ulama kita maksudnya bergabung dalam harta bersama syaitan, ada yang mengatakan itu harta riba. Artinya dengan riba itu dia berkongsi barang dan kedua yang syaitan. Dan dia mengatakan semua ya harta yang diraih dengan cara yang halal, cara yang haram, maka berarti dia telah bersyarikat berkongsi dengan syaitan. Untuk urusan anak juga ya demikian, orang yang tidak berdoa ketika berdoa ketika bersetubuh dengan istrinya dan dikatakan dia berkongsi barang syaitan pada anak itu.
Makanya Nabi suruh kita doa ini ketika bersetubuh, ya Allah jauhkan kami dengan syaitan dan hidup di pegawai. Menunjukkan bahwa dengan dia bersetubuh berakhiran di sebagian doa ini berarti hiduplah syaitan. Ya, nolong dia pegawaian. Jika baik anak itu hasil pertama aja ya bersama syaitan. Makanya ya, hati-hati. Jangan lupa baca doa. Cuma sekalian kalau makan saja kita baca bismillah itu syaitan mana hidup. Sama balik lagi kita baca bismillah itu syaitan hidup kita. Hanya ini penting doa. Wa yajuzu an yatiyaha fi qubuliha min ayyi jihatin sya'a. Dan diperbolehkan baginya untuk mendatangi istrinya. Nah, ini mulai urusan datangi istrinya. Kelanjutannya atau lompatnya? Ini senang kalau ya secara umum ya. Tidak boleh bagi seorang suami untuk mendatangi istrinya di kubulnya dari arah mana saja, min khalfiha dari belakang atau min amamiha atau dari depan. Qaulillah Ta'ala berdasarkan firman Allah SWT, "Hadza hukum haqqul lakum ba'du harzakum anna syi'tum." Istri kalian adalah tempat bercocok tanam bagi kalian, sawah kalian, maka datangilah sawah kalian dengan cara apa saja yang kalian inginkan. Ai kaifa syi'tum muqbilan wa mudbiran. Artinya, maksudnya bagaimanapun cara yang kalian inginkan, ya baik dari depan maupun dari belakangnya. Jadi ini sekali lagi menegaskan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Lengkap telah kebenaran dalam Islam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala mengatakan, "Kana al-yahud taqul," orang Yahudi dulu mengatakan, "Idza ataqaltu imra'atahu min duburiha fi qubuliha kana al-waladu ahwal." Jika ada seorang laki-laki menyetubuhi istrinya dari belakangnya, maka anak yang lahir nanti akan juling matanya, terganggu matanya. Ini khurafat dengan Yahudi. Karena dalam maka turun ayat, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Istri kalian adalah tanaman sawah kalian, maka datangilah sawah kalian dengan cara apa saja yang kalian inginkan. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana hadzal hayy min al-ansari wa hum ahlwatan ma'a hadzal hayy min yahud wa hum ahli kitab wa kanu yarawna lahu fadla 'alaihim bil 'ilm." Perkampungan ini, ya, perkampungan Ansor ini, ya, dan mereka dulu adalah penyembah patung, bersama perkampungan orang Yahudi ini yang mereka adalah ahli kitab. Jadi dulu orang-orang Madinah ketika masih jahiliyah, mereka memandang bahwa orang Yahudi itu memiliki kelebihan atas mereka, kelebihan ilmu, mereka memiliki kitab, sehingga bahkan yang lalu Nabi Katsir sehingga orang-orang Madinah dulu, orang-orang jahiliyah penyembah patung Madinah banyak meniru perbuatan orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Jelas ini. Jika orang Yahudinya awalnya di Palestina, kemudian karena dicinta oleh Palestina, menyebar itu arah Payaman, arah macam termasuk di Madinah juga mereka hidup di sana. Ya terlebih karena mereka membaca dalam kitab mereka akan datang nanti mendatangi tempat di mana banyak pohon kurma. Mereka tinggal di antara mereka dan tinggal di Madinah. Nah, orang-orang penduduk asli Madinah memandang bahwa orang Yahudi ini punya kelebihan.
punya kelebihan ilmu, makanya mereka sering mengikuti kebiasaan orang yang ini memang sifat karakter dengan blok lurus-lurusan. Dia pinteran dengan kita lurusan. Padahal yang diikuti belum tentu benar. Kira seperti ini. Ya. Coba saya blok kalau hari ini belok bawa dengan ini kita katanya turut saja. Ternyata dengan silah bukan sepelik. Bahaya. Mula-mula blok lurus-lurusan. Apalagi kalau ini anak kawin berarti ini kena, kan? Ini sederhana patokan. Kita membaca berarti pinteran, itu turut jeluan, berarti ini kena, itu turut. Jadi dengan cepat dengan blok, namun dengan pinter jangan, arah ilmu. Nah, beton itu, lalu dengan kawinnya, teman ada seperti dengan kawinnya, tetap kawin karena itu ya ilmunya. Ini orang Madinah itu banyak meniru orang Yahudi. Wa kana min amri ahli kitab alla ya'tul nisaa illa 'ala harf. Dan di antara kebiasaan dari orang Yahudi adalah mereka ketika bersetubuh dengan istrinya itu lewat samping Wadhalika asal mata kurun marah dan itu lebih tertutup bagi perempuan. Bahkan adalah hayyu dalam sol pada akal dzalika min. Maka perkampungan Ansar ini mengambil kebiasaan itu dari perbuatan orang Yahudi. Wa kana hadzal hayyu min Quraisy yasrahuna an-nisaa syarhan munakkara. Sedangkan perkampungan orang Quraisy, kebiasaan orang Quraisy, mereka akan mendatangi istrinya yasrafu dan kita syarhan munakkara. Jadi mereka jangan bertentangan ganti dengan cara orang Madinah ini nurut dengan Yahudi. Namun dengan Quraisy jangan buka-bukaan jalan terang-terangan. Namun dengan Madinah jangan lewat-lewat samping-samping, jadi lebih tertutup bagi perempuan. Lamun dengan Quraisy, ya lebih beringat, lebih gampang. Dan ini juga cuma sekalian dalam urusan akhlak dah. Jadi lamun dengan Quraisy, seniman ditanggung batas dengan ditanggung batas, jadi betul-betul harus kita namun dengan Ansar jangan kelihatan ngalah dari seniman biasa. Makanya ketika Umar di Madinah, di Medina, bantahnya di Medina kan perang ini ini yang kemudian dibuat ini dan dibantah dengan tangan Umar. Ketika datang, ternyata demikian didatangi Nabi. Ditanya anaknya Hafsah, apa orang Nabi terhadap kami yang sejauh dia tadi sabar Nabi. Itu diambil dari orang Ansar, orang Quraisy dengan awal. Mau Quraisy kenapa? Dia boleh terkutip. Ini makanya dalam mendatangi istri juga demikian. Quraisy daulah pada wa yatalazzazuna minhunna muqbilat wa mudbirat wa mudbirat wa mustalqiyat. Dan mereka mendatangi istrinya punya membawa-bawa dulu nemudi dan terletak bebas. Falamma qadimal muhajirun al-Madinah, maka ketika orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah datang ke Madinah, tazawwaja rajulun minhum imra'atan min al-Ansar. Maka seorang laki-laki Quraisy Muhajirin menikah dengan wanita Ansar. Padahal saya na'uliha dzalik. Maka laki-laki Quraisy Muhajirin ini yang mendatangi istrinya seperti itu, bebas-bebas, sementara tidak dengan Madinah.
terkenal lahum Madinah dengan Baitul Ma'mur. Jadi merasa tersiksa sebenarnya. Fa'ankaratu alaih, maka itu diingkari oleh istrinya. Wa qalat, dan mengatakan, innama kunna nu'ta ala harf, kami biasanya didatangi dari apa? Lewat samping-samping doang, kan kita juga masuk dah. Mungkin membantu ini wallahu a'lam, atau bisa saja daerah baru ya terkenal di Madinah bahwa orang sedang istri seperti itu. Fasna dzalika wa illa apa tulisan ini? Panjang. Wajdan ini. Dua benar. Dua benar. Dua benar. Ya kita salah. Ya panjang ini kurang benar. Wa illa panjang ini. Lakukan yang seperti itu, kalau tidak, dende rapatnya tak. Dende rapatnya. Panjang ini begini. Kata ikan ada ikan itu menjauhi. Hatta syara'allaha, sampai kemudian urusannya dimusyawarahkan. Babalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menurunkan bisa hukum harus lakum fa'tu hartakum anna syi'tum ay muqtirat wa muhtirat wa mustaqiyat ya'ni bidzalika mawdi'ul muwalat. Artinya bagaimanapun caranya, lewat mana boleh, yang penting ya di Arab ya lahirnya anak itu yang boleh. Jelas lagi jemaah sekalian. Wa yahrumu 'alaihi an ya'tiha fi duburiha, dan diharamkan bagi seorang laki-laki menggauli istrinya di duburnya. Ini haram, terlaknat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata hafidan aw imra'atan fi duburiha, barang siapa yang mendatangi atau menggauli wanita yang haid atau perempuan digauli tapi di duburnya, atau kahinan, atau mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia setujui apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima anzala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berat. Jadi menekanggung gauli istri yang haid atau menggauli, menjima duburnya, itu yang dilarang. Wa yanbaghi lahuma an yadwiya bi nikahihima i'fafa nafsihima, dan pantasnya bagi suami istri meniatkan dengan nikah mereka untuk menjaga kehormatan mereka. Ya, jadi orang yang menikah hendaknya niatkan untuk apa? Agar terhindar dari perbuatan zina. Kan tidak terlurangan ini kembali. Tidak berzina, tidak terjaga kehormatan. Dan ini ia niat dengan berarti untuk apa? Menjaga kehormatan. Niatan seperti itu. Wa yahsanahuma min al-wuqu'i fi ma harrama Allah 'alaihima, dan niatkan untuk menjaga diri agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Sebagian orang lebih memilih untuk pacaran daripada menikah, yang haram. Maka seorang menikah ya dengan niat untuk menjaga kehormatan diri agar tidak terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Fa'innahu yuktabu mubadha'atuhuma sadaqatan lahuma. Kalau niatnya seperti ini, maka dihitung pahala perbuatan jimahnya dengan istrinya. Mau dia pahala, dihitung